sabar. Masalahnya di pendengaran, dampak pada komunikasi anak. Hai teman-teman, senang banget hari ini boleh berkonten lagi. Perkenalkan, nama saya Egy Lewinsky, yang dulunya saya sebagai mahasiswa okupasi terapi. Hari ini saya konten perdana menjadi terapis okupasi. Yeay! Pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menjadi terapis okupasi kurang lebih selama 2 tahun. Yang pertama, tahun pertama kerja saya sebagai okupasi terapis, saya bekerja di Kalimantan, dan tahun kedua saya bekerja di Makassar. Di tahun pertama saya full di pediatri, dan tahun kedua kerja di Makassar, terbagi jadi 2 area, pediatri dan dewasa, dan kasus yang kita tangani makin beragam. Tahun pertama kerja saya lalui tentu tidak mudah, namun syukur boleh terlewati dengan baik. Dan satu hal yang menarik yang saya pelajari di tahun pertama kerja adalah pentingnya sebuah pemeriksaan. Terlepas dari asesmen yang dilakukan oleh terapis okupasi, tentu pemeriksaan pendengaran dan mata juga sama pentingnya, harus perlu dipastikan kepada anak sebelum diberikan intervensi. Karena apa? Kalau misalkan alasan orang tua, apalagi ini alasan terbanyak anak-anak dibawa ke tempat terapi, yaitu dengan keterlambatan bicara, kita pastikan dulu apakah anaknya dengar, sehingga ketika informasi itu masuk harapannya dapat terproses dengan baik. Tapi bagaimana kalau informasi ternyata tidak masuk dengan baik? Apa yang akan diproses? Nah, itu pemeriksaan pendengaran. Terus yang kedua adalah pemeriksaan mata, karena dari 7 sensori ini hanya 2 yang dapat diperiksa secara tersandar. Dari kita bersyukur kecanggihan teknologi sangat-sangat mempermudah kita. Jadi jangan ragu ya, sebelum melakukan intervensi harus dipastikan dulu mata dan pendengarannya baik. Karena ya jujur saya takut banget ketika kita tidak memastikan, dan ya kita sudah intervensi lama nih, ternyata masalahnya di mata atau masalahnya di pendengaran, dan itu akan sangat-sangat menghambat proses belajar. Entah itu kalau misalkan mata, mungkin postur anak jadi berubah karena selalu melihat sesuatu yang dekat, atau kalau dari segi telinga ya pasti sangat berdampak pada komunikasi anak, karena apa yang akan diomongkan ketika informasi itu tidak ada. Jadi tidak ada input, tentu tidak ada yang diproses, atau ada inputnya tapi tidak jelas. Jadi akan sangat baik ketika pemeriksaan itu lengkap. Selain pentingnya sebuah pemeriksaan, hal yang saya pelajari di tahun pertama kerja yaitu bagaimana saya harus bersikap sabar terhadap banyak hal, termasuk yang pertama, cara menghadapi anak. Bagaimana anak ketika menangis, saya sangat-sangat tidak nyaman ketika ada anak yang menangis. Terus yang kedua, bagaimana bekerja sama dengan tim dengan baik, karena nyatanya tidak semua apa yang saya sampaikan bisa terwujud saat itu. Apalagi kita dengan, ya orang bilang masih idealis karena masih teori banget begitu. Terus yang ketiga, bagaimana menghadapi orang tua, karena kadang-kadang orang tua denial, diminta mengerjakan PR nggak mau, akhirnya kita yang keteteran pegang anak. Bukan keteteran sih, lebih ke yang kita berpikir bahwa kok sudah sejauh ini kita pegang tapi progresnya masih segini, ini PR-nya dikerjain apa enggak, pas ditanya ternyata enggak. Dan ya kadang-kadang kita kasihan juga karena dari segi biaya mungkin sudah mengeluarkan uang banyak, namun progres terhadap anak ini masih sedikit. Dan kadang-kadang juga kan kita dapat kasus orang tua tidak mengerjakan PR, tapi setiap kali pertemuan, kapan anak saya bicara, kapan anak saya bisa ini, kapan anak saya bisa itu. Dan itu memang kita harus mengontrol diri, lebih sabar untuk tetap menjelaskan kepada orang tua. Catatan juga bahwa menjadi okupasi terapis tentu tidak mudah. Oleh karena itu kita perlu terus belajar agar ilmu kita semakin berkembang, sehingga kita menghandle pasien dengan baik. Dan belajar dalam hal ini bukan hanya tentang profesi kita mungkin, tapi kita perluas mengenali profesi-profesi lain yang sejalan, yang tentunya medis ya gitu. Jadi kita tidak ada salahnya untuk bertanya ataupun diskusi dengan mereka. Sebelum membuat video ini, saya mempersilahkan kepada teman-teman yang ada di Instagram saya untuk bertanya mengenai okupasi terapi, dan syukur banyak pertanyaan yang masuk, dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan itu. Semoga terjawab dengan baik ya. Tanggapan saya mengenai pertanyaan ini adalah ya dulu saya sebel juga ketika ada yang bilang enak ya jadi kamu kerjanya main-main doang. Tapi ya dulu saya sebel, sekarang lebih ke yang mereka belum paham. Karena kalau orang sudah mengerti, khususnya sudah banyak orang tua, tidak lebih dari
Sudah banyak orang tua yang bilang kepada saya, Mbak Egi capek ya, susah banget ya main sama anak-anak ABK, atau gimana Mbak harus pegang pasien tiap hari, capek nggak Mbak, gitu-gitu. Dan saya paham banget kalau orang yang bertanya demikian sudah mengerti, dan orang yang masih beranggapan bahwa pekerjaanmu enak, ya mereka belum mengerti. Jadi harus sabar untuk menjelaskan kepada mereka. Kalau ternyata masih gedek, ya udah nggak apa-apa, biarkan mereka berargumen sendiri. Karena ya semua pekerjaan itu menurut saya capek, dan apalagi kita kan mungkin terkesan seperti main-main, tapi kita nggak tahu dampak di kemudian hari, khususnya pada banyak kasus nih terapis LBP. Nah itu adalah dampak yang orang-orang tidak tahu, karena yang menggendong anak, kalau di area dewasa harus nge-stretching, kita keasikan akhirnya lupa pada posisi diri kita sendiri. Nah itu adalah dampak yang orang tidak tahu. Jadi ketika orang mungkin tahu, mereka tidak akan bicara seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sabar. Saya tidak tahu komponen apa yang ditanyakan pada pertanyaan ini, tapi yang saya tangkap adalah hal penting yang saya harus terapkan di area pediatri, yaitu bagaimana sabar. Karena kalau kita tahu teori, tahu praktek, tapi kalau misalkan kita tidak sabar menghadapi anak, ya anak-anak tidak akan menerima dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui, mungkin banyak terapis okupasi yang sudah menyadari bahwa kalau kita nggak good mood, pasti anak-anak nggak nyaman di dekat kita, gelisah lah, nangis lah, lari-lari ke sana kemari, nggak dengar-dengaran gitu. Jadi yang paling penting adalah sabar. Menurut saya, terapi okupasi itu adalah terapi yang diberikan kepada individu dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian individu tersebut. Dalam hal ini, mandiri yang saya maksudkan adalah ada yang mandiri secara seutuhnya, ada yang mandiri dengan alat bantu, dan ada yang mandiri dengan bantuan orang lain. Sekarang muncul pertanyaan, apa hubungannya sensor integrasi dan terapi okupasi? Kalau ternyata terapi okupasi tujuannya untuk mengajarkan kemandirian kepada anak. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungannya, dan tentu hubungannya sangat erat karena sensori integrasi adalah salah satu metode yang digunakan oleh terapi okupasi dalam memberikan intervensi kepada anak. Jadi salah satu metode yang digunakan oleh terapis okupasi dalam memberikan intervensi kepada anak. Sederhananya begini, untuk kemandirian makan. Bagaimana anak bisa makan dengan mandiri kalau ternyata penerimaan terhadap tekstur anak tidak bisa menerima tekstur dengan baik. Contohnya makan yang keras jadi kurang nyaman, akhirnya dilepeh, atau makan yang lembek-lembek malah mual-mual. Nah, setelah kita cek ternyata dari segi taktil mereka kurang nyaman, sehingga okupasi terapis memberikan stimulus di sensorinya sehingga dapat memproses informasi yang masuk dengan baik, lalu kemudian menciptakan aktivitas makan itu tidak lagi jadi masalah. Lalu kemudian ditingkatkan bagaimana makan dengan mandiri. Dalam hal ini bagaimana cara mengambil makanan, bagaimana mengantarkan makanan ke mulut, dan apa hal-hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan aktivitas makan. Atau yang kedua, contoh kasus yang kedua yaitu anak-anak tidak mau berinteraksi. Ternyata setelah kita cek, sensori khususnya pada pendengaran mereka tidak terlalu nyaman pada kondisi yang terlalu ribut. Seperti itu. Kalau ditanya suka duka, banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya ya saya bersyukur boleh dikasih kepercayaan untuk melanjutkan pendidikan di luar Sulawesi, kemudian datang di Jawa, ketemu dengan berbagai macam orang dengan suku budaya yang berbeda, dan tentu saya banyak belajar. Kemudian yang kedua, dukanya ya mungkin kalau harus pulang, tentu biaya yang kita keluarkan banyak dan tidak seintens teman-teman kita yang tinggal di daerah Jawa. Dan yang tidak bisa dilupakan ya kalau kerjakan tugas, kok susah banget, tapi nyatanya terlewati juga. Kalau ditanya lebih enak, kalau ditanya yang mana lebih enak, menurut saya ya enak duduk aja, cuma ada plus minusnya. Kalau misalkan kita kerja di kota sendiri ya tentu dekat dengan keluarga. Kalau misalkan kerja di kota orang lain ya tentu eksplor kita lebih luas, karena kita akan belajar budaya-budaya yang mungkin saja di luar budaya kita, begitu, yang berbeda dengan budaya kita. Dan menurut saya dua-duanya enak, tergantung tujuan kita apa. Menurut saya
tidak ada bedanya, karena teori digunakan untuk memberikan intervensi di lapangan. Tanpa teori kita kalau praktek dong, jadi tidak bisa dibedakan. Tapi untuk adaptasi teori ke masing-masing anak itu berbeda. Ada anak yang datang bisa langsung kita kasih intervensi, tapi ada anak yang datang kita bawa kemana-mana dulu baru bisa masuk dalam intinya, begitu. Jadi kalau ditanya perbedaannya nggak ada, karena teori adalah modalitas awal kita untuk memberikan intervensi. Dan kalau misalkan kita tidak pakai teori, ya kita mau praktik. Cara yang paling jitu yang kita lakukan ketika menghadapi orang yang denial adalah sabar dan terus menjelaskan apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan bagaimana kondisi anaknya. Karena menurut saya orang yang denial itu belum mengerti apa yang kita lakukan, itu kemungkinan yang ada, belum mengerti apa yang kita lakukan dan tidak mengerti kondisi anaknya, sehingga ya mereka denial, banyak menuntut, akhirnya rese. Ya itulah, yang bisa kita lakukan adalah sabar. Yang membuat bertahan sejauh ini adalah yang pertama Tuhan, yang kedua doa orang tua, yang ketiga ya terus belajar, terus beradaptasi, karena perubahan itu ada. Jangan sampai kita tidak bertahan karena ya kita tidak dapat beradaptasi dengan baik. Kemudian ya apapun masalah kita, ya surrender jawabannya, berserah. Berserah kepada Tuhan. Demikian video pengalaman saya kurang lebih 2 tahun menjadi terapis okupasi. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalkan teman-teman punya saran pembahasan selanjutnya, boleh komen video atau chat saya secara pribadi. God bless you.